Halo, ketemu lagi dengan gue Eman Vigano. Buat informasi ke teman-teman, tanggal 26 Oktober ini sampai tanggal 8 November itu serentak digelar Operasi Zebra. Kaitan hal itu, teman-teman banyak yang DM, banyak yang tanya nih ke gue. Di forum juga pada ada itu, gue baca pada nanyain gitu, ada apakah Vespa kebal tilang? Kalau menurut pendapat gue sih, Vespa itu nggak kebal tilang ya. Itu dulu mungkin iya. Dulu pun itu istilahnya nggak kebal tilang. Kalau kita merunut mundur ke belakang, jadi dulu tuh era tahun 90-an mungkin 2000 awal ya, itu Vespa mungkin dianggapnya bukan barang yang ekonomis gitu ya, mungkin bahasa kasarnya gitu, sorry jangan pada baper, Vespa mau murah gitu, jadi udahlah gak usah ditilang. Itu pendapat pertama tuh gitu ya. Yang kedua, itu kalau menurut gue dan beberapa teman gitu ya, itu karena Vespa itu dulu kan kalau kalian tahu yang Vespa Congo itu kan dipakainya itu kan buat tentara yang habis pulang tugas dari Kongo kan. Jadi kan kebanyakan nih itu yang pakai tentara gitu kan, atau keluarga tentara. Pada masanya itu, era itu kan tentara tuh disegeni banget gitu. Jadi polisi tuh respect banget gitu ya. Nah, itu polisi juga udahlah lewat aja nih gitu. Jadi keluarga tentara, dia nggak mungkin, ibarat kata gitu ya, nggak mungkin kriminal atau nggak mungkin nggak inilah ya, jadi udah lewat aja gitu. Vespa itu alasan-alasan ya kalau yang gua simak gitu dalam sejarahnya kesini. Cuman kalau bebas tilang enggak juga. Tahun 98, era 98 ya, gue lupa bulannya, itu gue dari Halim, gue berangkat jam 4 setengah 4 gitu ya, dari Halim gue kerja di Bandara Soekarno-Hatta. Itu gue naik naik Vespa Sprint Kuntilanak. Kalau yang belum tahu Vespa Sprint Kuntilanak gue, lo scroll ke bawah cari video gue Vespa Sprint Kuntilanak. Gue naik Vespa Sprint itu dari Halim ya kan, Grogol ya kan, sedep tuh masih tuh perjalanannya. Sampai di area jembatan gantung kalau nggak salah, itu ada razia tuh. Ada razia. Trik gue nih, kali ke trik gue, ternyata gagal trik gue. Itu gue, wah razia nih di depan nih. Gue minggir aja ya kan, pura-pura acting mogok. Gue buka boxnya, cangklong busi gue ini gue copot, terus gue selah-selah gitu, biar wah kagak hidup nih, ada trouble gitu ya. Singkat cerita sih, gue pengen minggir nepi gitu biar gue kagak kena tuh razia di depan. Ternyata gue malah disamperin tuh sama pelokisnya. Tanyain, kenapa mas, mogok nih pak? Ya udah mana? Tetap ditanyain tuh surat-surat, boleh cek surat-suratnya. Itu padahal surat-surat gue mah lengkap. Gak tahu kenapa, pokoknya gue karena ngeliat udah ada razia aja di depan, itu udah kayak gimana ya, gue tuh kalau ngelihat kops baju coklat itu gue kayak gue deg-degan gitu, apakah ini namanya cinta ya kan. Jadi gue udah, wah anjir razia nih, jadi gue udah minggir aja, itu udah otomatis gitu, udah kasih surat-surat. Nah, atau mungkin gue waktu itu nggak pakai spion, gue juga lupa, yang pasti gue nggak salah aja gitu. Udah tuh kasih. Ya alhamdulillah sih, walau pajaknya mati, dia nggak ngeliat ke pajaknya. Apa entah karena gelap atau apa gitu ya. Pokoknya suratnya lengkap, SIM ada, STNK ada, dikasih lagi. Pelokisnya bilang gini, itu cangklong businya copot, coba dipasang, siapa tahu hidup. Dalam hati gue, bangke, emang itu gue yang nyopot gitu. Jadi itu cerita gue gitu ya. Itu bukti tuh tahun 98 aja gue kena gitu, razia itu ada gitu. Nah, teman-teman pasti pada nanya nih, pasti banget pada nanya, kenapa kok sekarang itu Vespa
kagak ada fenomena. Gue juga ngeliat nih fenomenanya sekarang nggak ada tuh pada dipakein plat nomor baik di depan. Sekarang malah kadang-kadang malah dua-duanya depan belakang. Ya gue kagak tahu ya apa itu, karena kan gue baru nih main Vespa untuk sekarang ini, gue baru apa itu plat nomornya ditaruh di lucky box-nya, apa taruh di tas, apa digimanain, gue nggak tahu deh. Kan ada juga yang model tempel tuh, yang pakai magnet, itu ada juga, gue juga nggak tahu. Cuman kalau mengacu pada undang-undang, ini kita mengacu undang-undang ya, gue bukannya pro atau gue sok ini bagaimana so taat undang-undang apa, gue enggak kayak gitu, bukan gitu. Ini cuman kita coba merunut kepada undang-undang yang ada gitu ya. Itu udah diatur emang aturan tentang TNKB, tanda nomor kendaraan bermotor. Lo browsing aja deh ya, gue kagak apal juga pasal-pasalnya apa, pokoknya lo browsing aja ada. Gue udah browsing sih, cuman gue males ngapal-ngapalinnya kayak begitu, cuman gue tahu gitu aturannya sampai sedetil. Itu plat nomor itu bukan dikeluarkan oleh polisi pun ada gitu. Jadi emang harus plat nomor yang dikeluarkan oleh polisi gitu. Kalau zaman dulu tuh mungkin kalau kalian rajin nih browsing gitu kan, plat nomor Vespa itu kan dari mulai ada yang nggak ada, cuma nomor doang gitu. Ada yang plat nimbul, ada yang bulan dan tahunnya di atas sampai yang di bawah gitu. Lo rajin browsing deh. Nah kayak yang ini nih di Vespa Super gue nih kan, tuh, ini zaman dulu begini nih, tuh, nih, plat nomor zaman dulu tuh kayak begini nih. Jadi dia kagak ada tuh bulannya, tahunnya mati kagak ada, cuma begini doang udah. Tapi itu sah, Nah, makin kesini kan ada juga yang di custom dibikin kayak zaman dulu. Itu intinya sih di undang-undang itu udah diatur bentuk dan aturan tentang plat nomor kendaraan. Nah kenapa kok kagak dipakai bang? Boleh nggak bang gua kayak gitu? Kalau itu sih kembali ke kalian masing-masing aja, apakah kalian mau pakai atau enggak. Cuman kalau nanya bang, kalau lo sendiri gimana? Kalau gue sih, gue mending gue pakai, ya kan? Masing-masing punya trik ya, punya cara buat hindarin razia. Entah lo lewat jalan tikus, entah lo lewat ada jam-jam juga tertentu, jam-jam yang nggak mungkin polisi melakukan razia. Ada juga, walaupun itu nggak mutlak gitu ya. Itu ada teman-teman gue yakin pada tahu. Lo komentar aja di bawah deh. Cuman gini nih, gue juga pernah punya pengalaman, ya gue bilang sih agak kocak juga ya. Jadi gue kebiasaan kali ya, kebiasaan pakai kendaraan yang kagak komplit. Jadi suatu ketika nih gue pakai motor Jepangan, itu motor baru ya kan. Mungkin lo pernah ngalamin gini nih, pas lo lagi jalan depan ada razia gitu ya, beberapa jauh, biasanya kan suka ada yang kasih tahu tuh. Gue juga suka gitu, kalau ada razia gue pasti ngasih tahu tuh ke ini, ada razia gitu kan. Kayak putar balik gitu, ngasih tahu temen yang dari arah berlawanan gitu, jangan situ ada razia dulu gitu. Nah gue pernah nih, gue itu pakai motor Jepangan baru ya kan, surat juga masih baru, masih gres, orang motor baru, dari arah berlawanan, bang muter ada razia. Gue kagak tahu dia ngasih tahu ke gue apa ngasih tahu yang di belakangnya, cuman gue merasa senasib sepenanggungan kan, gue ikut muter aja, karena gue biasa begitu, motor gue biasa kagak lengkap kan. Pokoknya ada aja cacatnya, entah itu kagak pakai spion, entah itu pajaknya mati, entah itu SIM belum berumur panjang. Gue ikut muter dong, gue muter balik. Saya serang beberapa meter dari situ, gue baru nyadar lah, kenapa gue ikut muter? Kan motor gue lengkap. Udah akhirnya gue balik lagi. Ya kayak gitu. Mungkin karena gimana ya, emosi kita dengan hamba Korps Baju Coklat ini terlalu dekat kali ya. Jadi kita jadi berdebar-debar terus kalau ketemu gitu. Itu sih pengalaman gue pribadi ya. Gue juga pernah waktu itu, gue lupa tahun berapa, tahun 2000 sekian lah. Itu gue pengen dateng sama teman-teman ke acara VAC Bandung, Vespa Antik Club. Itu gue di Bogor nih, itu tahun 2000-an nih, pokoknya tahun 2000 2001 gitu. Gue lupa dah, pokoknya tahun itulah ya, udah tahun 2000-an lah. Itu gue di Bogor aja gue udah kenanya di pas
Polres Barnang Siang ke sono dikit kan ada kantor polisi, gue kenanya di situ. Padahal tuh dari warung jambu itu udah banyak razia tuh malam minggu. Ya mungkin dia nggak ngarah ke Vespa ya, mungkin dia ngarahnya ke yang lain. Nah dari bawah tuh udah lolos tuh, nggak kena razia, nggak kena Vespa lolos tuh. Sampai di situ tuh di Barnang Siang ke atasan dikit itu, di situ ada Polres, gue nggak hafal Polres apa. Itu di situ kita kena. Untungnya kita tuh udah namanya juga anak-anak Vespa. Kita inilah ya, bukan Vespa yang lengkap. Itu kita udah tukar-tukar. Jadi yang kayak gue lengkap nih STNK sama SIM. Gue oper ke temen gue yang bodongan sama sekali, yang kosong. Jadi STNK-nya gue kasih ke dia, gue pegang SIM doang. Jadi paling nggak kosong sama sekali. Walaupun kalau berdasarkan peraturan sih kalau nggak ada STNK itu bisa keangkut. Cuma kan karena gue ada SIM jadi ngilang gitu. Saya ada STNK-nya pak, SIM-nya kagak ada. Nah saya ada SIM pak, STNK ketinggalan. Pokoknya ya trik-trik gitu dah, lo paham dah. Jadi ya akhirnya gue lewat, cuman ya minta tolong gitu. Terus kalau lo tanya, bang, gimana bang tipsnya menghadapi razia? Satu, lo surat-suratnya harus lengkap. Nah kalau pas lagi nggak lengkap nih, lo gimana? Gimana bang kalau pas ini ngomong ke polisinya? Ya kalau gue sih ya, kalau gue nih, ya kita udah tahu salah, udah tahu kita nggak melengkapi kelengkapan. Ya kita nggak usah ngeyel, kita sopan aja, kita santun aja. Namanya dia petugas, dia menjalankan tugasnya. Kita salah lagi posisi, ya udah kita minta bantu aja, pak minta bantu lah gimana, baiknya gimana gitulah, minta tolong aja, udah gitu. Kalau memang ujung-ujung nggak bisa dibantu, bukannya gue mengajarin untuk kalian damai apa gimana, enggak ya, cuma minta tolong ini man. Tapi kalau seandainya ujung-ujungnya nggak bisa dibantu atau gimana, ya udah tilang aja nggak masalah. Makanya seenggaknya kalian jangan kosong banget tuh motor. Paling nggak motor ada STNK-nya, atau kalau bang STNK-nya nggak ada, BPKB-nya lo bawa, ya kan? Kalau gue mah kalau touring-touring jauh gitu, gue malah suka bawa lengkap. STNK ya BPKB gue bawa. Kenapa? Siapa tahu gue butuh duit atau ada yang naksir sama Vespa gue jual di event kalau gue mah gitu, ya kan? Emang dasar gue pedagang kan, gue begitu. Jadi lo harus bekalin, lo juga jangan kosongan banget. Paling nggak lo ada pegangan STNK, ini lo udah kagak punya SIM, STNK kagak ada, itu udah mutlak itu sah secara hukum buat Vespa lo diangkut karena lo nggak ada pegangan sama sekali. Lo bilang ini Vespa gua pak, ini Vespa saya gini-gini, buktinya apa kepemilikannya? Ya kan diangkut udah. Nah kalau udah diangkut sampai kantor polisi, lo mau ngambil lagi, itu perlu duit, perlu waktu udah pasti kan. Lo datang ke sana emang bisa tangan kosong diambil nih pak suratnya gini. Itu kan ada biayanya pasti kan, karena kan dia juga bawa dari situ ke itu kan ke kantornya juga pakai truk pakai apa kan gitu. Nah kalau lo tanya nih, ada yang nanya, bang itu Vespa ekstrim gimana? Aduh, itu gua gimana ya? Emang banyak juga nih teman-teman kita yang Vespa ekstrim nih bisa lolos itu ya, sampai keliling Indonesia sampai segala macam dengan keadaan minim. Ya kalau mereka bisa lolos atau tidak ditangkap atau gimana berdasarkan biasanya cuma pakai surat jalan aja tuh. Ya itu juga mungkin suatu keberuntungan, tapi kan teman-teman juga coba browsing deh. Udah ada juga kan banyak yang ditangkap terus dipotong, digerinda-gerindain. Banyak. Gua sendiri juga ngelihat saksi mata banget itu dipotong di sini Tangerang dan di lapak. Gua ngelihat tuh di lapak besi itu banyak banget Vespa ekstrim, potong-potongan Vespa ekstrim, mesin-mesinnya ya mungkin itu hasil razia gitu. Jadi kembali lagi, jadi nggak pilih-pilih ini Vespa klasik mulus, Vespa ekstrim atau Vespa apa, itu kembali lagi ke keberuntungan kalian. Jadi kalau sekarang masih ada yang nanya Vespa bebas tilang atau apa, nggak ada Vespa bebas tilang, itu mitos. Jadi tegesin sekali lagi, lengkapin surat-surat Vespa kalian, seminimalnya ada STNK atau ada BPKB surat pas kalian jalan. Lengkapi plat nomornya. Sekarang kalau lo udah tahu nih STNK lo pajaknya matinya mending mati sebentar, mati lama udah wayahnya dikubur itu ibarat kata ya kan. Lo plat nomor kagak ada di depan, apalagi di belakang juga kagak ada, spion kagak ada, ketabahan lo kagak pakai helm, lah itu malah ngundang, itu malah
apa namanya, nyamperin, ngedadain ibarat kata, Pak tangkap aku, Pak tangkap aku, raja aku gitu. Jadi lu lengkapin ini sampai tanggal 8 November ya, seharusnya sih nggak harus sampai tanggal 8 November aja ya, seharusnya lewat dari tanggal itu lu juga harus mempersiapkan surat-surat kendaraan. Walaupun Vespa tua kan akan bagus, akan cakep kalau hidup gitu kan, platnya hidup, taat pajak gitu. Dari gue itu aja sih yang bisa gue sampein. Gue cuma pengen bilang aja garis besarnya, Vespa itu tidak bebas tilang. Jadi kembali ke kalian masing-masing, apakah mau pakai plat nomor atau enggak, ya siapin aja diri kalian. Siapin jawabannya ke polisi di jalan saat kalian kena atau saat kalian apes, dan siapin juga konsekuensinya, ya kan? Kalau kalian melakukan sesuatu pasti ada konsekuensinya. Itu aja. Kalau kalian suka sama tayangan ini, kasih tombol jempolnya. Yang pengen tanya, tanya. Kalau bisa gue jawab, gue jawab. Yang punya cerita yang sama tentang razia, tentang apa, komen. Ya kan, kita diskusi, kita ngobrol di bawah, biar kita sama-sama dapat informasi. Lo dapat informasi, gue juga dapat cerita, dapat informasi lagi. Yang belum subscribe, buruan di subscribe, tombol loncengnya jangan kaca lupa, dijegugin aja. Sampai jumpa.